tugas nih, terus Ya. kakak tuh Terus yang semuanya. Terus yang itu apa yang review book? Itu katanya bisa kapan aja sih dikumpulin, yang penting sebelum puas kayaknya disuruh kumpul. Guys, kalian tahu nggak? Aku tadi ada baca info nih. Nah, kata itu zikir tuh bisa mencegah kita dari perbuatan maksiat. Nah, kalian kalau sehabis sholat itu zikir atau gimana? Aku sih wirid. Aku Ya. sih cuma doang. Aku langsung berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan korelasi antara zikir, wirid, dan doa. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Ahmadina Putri dengan NIM A1C224083. Saya Dewi Suzana dengan NIM A1C224082. Saya Wendy Trimulya dengan NIM A1C224112. Saya Albertina dengan NIM A1C224099. Saya Dewi Radani dengan NIM A1C224109. Saya Imelda dengan NIM A1C224110. Saya Aulia Aliza dengan NIM A1C224095. Selamat menyaksikan. Oke, baiklah. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu zikir dan kenapa sih kita harus berzikir, dan mungkin juga tentang keutamaan tentang zikir. Sebagai seorang muslim, kita memiliki sebuah ibadah. Ibadah yang wajib kita lakukan yaitu sholat. Nah, sholat itu kan merupakan tiang agama. Nah, mungkin jika kita tidak melakukan sholat, agama kita akan roboh karena sholat itu merupakan tiang agama kita. Nah, ada juga ibadah yang harus kita lakukan itu yaitu tentang zikir. Nah, apa sih zikir itu? Zikir berasal dari kata zakara yazkuru yang artinya mengingat atau menyebut. Jadi zikir yaitu mengingat atau menyebut Allah Subhanahu wa taala. Zikir dilakukan dengan mengucapkan lafaz-lafaz seperti subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Zikir ini merupakan bacaan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan kenapa sih kita harus berzikir? Dalam berzikir itu merupakan salah satu cara kita untuk memohon ampunan dan cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan dengan berzikir pula kita bisa mengingat Allah dimanapun dan kapanpun sehingga kita memiliki hati yang tenang dan tentram. Ketika kita berzikir, kita duduk berzikir, kita akan dinaungi oleh malaikat. Itu keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, dengan berzikir kita akan dilimpahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu mengingat dan selalu memohon ampunan kepadanya. Dan yang ketiga, kita akan memiliki ketenangan hati. Wirid adalah bacaan zikir yang dibaca secara berulang kali dan setiap hari. Nah, wirid itu kan zikir. Perbedaan wirid dan zikir itu, ya wirid itu dibaca secara berulang kali setiap hari, misalnya setelah sholat gitu. Sedangkan zikir itu dibaca ketika kita ingin mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya bacaan la ilaha illallah yang dibaca setelah sholat. Ketika kita setiap sholat membaca la ilaha illallah itu setiap hari dan setiap sholat itu namanya wirid. Sedangkan ketika kita membaca la ilaha illallah di waktu tertentu itu namanya zikir. Baik, doa adalah permohonan, harapan, dan permintaan ataupun pujian yang ditujukan kepada Tuhan. Dan melalui doa lah kita komunikasi kita dengan Tuhan. Dan ada pun manfaat dari doa itu sendiri, itu menenangkan hati dan pikiran, membuat kita lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa, dan juga membuka hati untuk hikmah, meningkatkan kesabaran dan membuat diri kita menjadi lebih baik. Halo guys, Bella di sini aku mau wawancara ini salah satu mahasiswa UNJA tentang zikir, wirid, doa akan mencegah dari kemaksiatan. Baiklah, aku akan mewawancarai. Dadah.
Baik Kak, kami di sini ingin menanyakan tentang benarkah kebiasaan zikir, wirid, dan doa akan mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat? Terus apakah ada dampak dari diri kakak sendiri tentang yang zikir itu benar dari perbuatan maksiat? Gitu. Kalau menurut pendapat saya sendiri ya, yang saya lakukan sehari-hari itu sangat amat menjauhkan kita dari maksiat, terutama kalau misalnya kita nih sedikit berpikir ingin melakukan kemaksiatan nih. Udah banyak yang wiridnya kita pegang itu kayak kita masih ngerasa nggak nyaman atau ngerasa kayak apa ya, pasti ada aja hal yang jadi teguran buat diri kita, atau mungkin dari perkataan teman atau lewat sosial media, atau mungkin dari bacaan Al-Quran yang kita baca. Saya kita sekilas nih melihat ada arti dalam Al-Quran yang itu tuh ternyata juga teguran dari Allah, dari pegangan wirid yang kita kebiasain kayak gitulah. Itu sangat amat terpengaruh dalam diri kita sendiri. Iya, berarti menurut kakak setelah sholat itu zikir itu berpengaruh banget untuk diri kita sendiri. Banget. Karena itu juga pegangan buat kita ke depannya ya. Maksudnya kita tanpa wirid, tanpa doa itu kita bukan apa-apa. Percuma kalau kita sholat 5 waktu tapi kita tidak melakukan hal sunnahnya. Sebenarnya itu bukan jadinya sunnah, tapi kayak kewajiban kita untuk melakukan zikir, berdoa, meminta. Karena kepada siapa lagi kalau kita gak minta sama Allah, karena itu juga apa ya, bonus buat kita nanti di akhirat kayak gitu loh. Nah, makasih Kak. Di sini kami akan mewawancarai Abang tentang di sini bagaimana dampak wirid, zikir, dan doa dalam dampak diri Abang sendiri. Kalau untuk zikir itu terutama penting bagi kita sebagai kita menjalani ibadah, tentu untuk menjadi diri kita tuh lebih tenang. Yang kedua terus wirid itu juga sama untuk menenangkan pikiran dan hal yang lainnya. Dan yang ketiga doa. Nah, doa itu untuk kebaikan kita juga. Misalnya untuk ini kita mendoakan orang tua. Nah, itu lebih bagus tentunya untuk dampak kita terhadap anak kepada orang tua itu. Kita sebagai muslimah gitu ya, tentunya untuk itu tadi doanya tadi itu penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Kesimpulannya adalah zikir, wirid, dan doa itu memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mencegah perbuatan maksiat. Dalam 3 hal, dengan mengamalkan 3 amalan tersebut secara istiqomah, kita akan terhindar dari perbuatan yang dapat merusak diri sendiri dengan orang lain. Baiklah guys, inilah hasil video dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.